Ya kita langsung aja review dari pertandingan UCL di hari pertama kemarin. Ada PSG lawan Bayern Munchen dengan skor 5-4 atau 9 gol terjadi dengan ada 2 penalti di sana. Iya sebenarnya juga peluangnya juga banyak juga sih Bayern Munchen. Cuma memang walaupun di babak kedua langsung dijebol lebih banyak. Babak kedua lu lihat statistik babak kedua ya, coba lihat. Nothing loh. Iya. 0,26 banding 1,53. 0,26 doang PSG. Cuman golnya tapi 2 langsung efektif banget ya. Efektif banget, betul. Skill individunya sih yang gue bilang kemarin jadi pembeda ketika Munchen bermain sistem. Ya Dembele, Kvaratskhelia kelihatan banget mereka gak butuh banyak waktu buat gocek. Tapi kayak tadi Kvaratskhelia kemarin dan finishing ini pemain bagus banget sih. Iya. Tapi kalau lihat dari gol-golnya itu menurut lo ada gak sih keteledoran dari kiper? Karena menurut gue ada beberapa gol yang Neuer harusnya bisa lebih di prime Neuer harusnya dapat tuh bola. Iya. Yang gol mana ya, gue lupa deh tuh yang. Dan gak cuma kiper sih, backnya juga dua-duanya gak gitu bagus sih bang. Iya. Ya kalau bagus lu gak bakal kebobolan 5 atau 4. Iya. Betul. Secara itu yang gue juga sempat bahas kan di preview kita waktu di offside 2 sebelumnya. Gue bilang nih dua-duanya sama-sama punya kelemahan di defense kan. PSG gelandangnya tuh gak ada yang benar-benar bisa melapisi back-backnya. Nah sementara terlalu ofensif. Iya, dan emang karakternya gak ada yang karakter bertahan. Iya. Kalau Munchen ada, tapi backnya itu lambat. Nggak itu Stanisic lah. Makanya kan Stanisic di babak kedua si Davis diganti sama Lemar kan. Karena Lemar secara ini lebih bagus. Tapi berapa kali Upamecano sama si diajak lari tuh agak keberatan juga kemarin lawan si Dembele. Pertandingan yang nunjukin kualitas keduanya memang setara. Dan kelihatan banget kualitas pemainnya yang ngebuat pertandingan menarik banget kan. 9 gol di 90 menit. Dan kita lihat Olise itu luar biasa sih menurut gue. Ini akan menjadi pemain yang menarik untuk diperhatikan nanti di Piala Dunia. Gue jarang tapi ngelihat Nuno Mendes struggling tuh. Ya itu kemarin hancur. Lawan Olise di bener-bener dikantongin sama Olise. Jadi gue biasanya bener, gue juga jarang lihat. Nuno Mendes kan biasanya benar-benar powerful, anti mistakes gitu lah. Tapi kemarin lawan Olise benar-benar berantakan banget. Tapi emang akhirnya kemarin dia harus nutupin Paco, si Paco lah. William Paco ini menurut gue parah banget jadi back deh. Karena Marquinhos udah early yellow card kan yang nabrak si Paco ini satu-satunya titik lemah PSG itu dari tahun lalu itu. Iya. Sering banget dia titik lemah begitu. Marquinhos kalau gue bilang udah berumur. Udah berumur banget. Ya. Tapi kemarin masih oke lah Marquinhos. Hakimi juga ofensif banget, defense-nya juga biasa aja. Jadi kemarin emang ya menurut gue sih ada faktor luck-nya juga. Tapi kemarin sih emang game yang sangat luar biasa sih. Very nice game. Very nice game. Untuk gini, bola match kayak kemarin itu menjadi ambasador sepak bola dunia. Tapi match kemarin walaupun kebobolan banyak, ini benar-benar ambasadornya sepak bola bahwa sepak bola itu bisa indah. Bukan lu dihibur harus ke sirkus seperti yang alergi bilang. Tapi benar-benar lu bisa nonton bola itu untuk dihibur. Dan kemarin mereka menunjukkan 2 pelatih yang luar biasa. Dan kalau lihat dari PSG benar-benar nggak ada satu pemain pun yang benar-benar dominan lah. Semuanya tuh benar-benar hampir sama rata. Tapi ya ini good game lah. Bang Banyak, tapi lu melihat apa yang membuat company akhirnya bisa memegang tim ini? Karena nggak banyak pelatih dengan track record yang masih minim bisa megang klub-klub besar. Bisa lah. Kalau Kompany itu kan memang sebenarnya gaya sepak bolanya waktu di Burnley udah dipuji-puji lah, dibilang kayak City, walaupun degradasi ya. Ya City KW waktu di Championship bilang City KW. Justru tapi gue ngelihat waktu dia main di Premier League kok mana gitu katanya City KW malah akhirnya degradasi kan. Tapi ternyata untuk memainkan sama lah kayak Pep lah, untuk memainkan sepak bola yang bagus itu ya ternyata butuh pemain-pemain yang bisa menerapkan skemanya kan. Tapi pelan-pelan dia beli. Musim lalu nggak begitu bagus kan, dia tersingkir di lebih cepat gitu. Nah di musim ini dia dapat Olise, terus juga dapat Luis Diaz. Itu kan butuh waktu ternyata buat Kompany untuk bisa ngejalin pemain-pemain ini, termasuk dengan kembalinya Neuer. Ya walaupun Neuer menurut gue bisa diperdebatkan masih sebagus itu apa enggak. Enggak lah, udah menurun lah. Tapi dibanding back-backnya kan kita lihat juga ada perubahan. Kalau di sebelumnya musim-musim lalu selain ada siapa tuh yang gede tolol tuh aduh. Iya. Yang dari Dortmund juga, Davis juga cedera panjang, ganti-gantian sama si Guerrero dan lain-lain lah, Lemar di bek kanan. Jadi memang butuh waktu buat adaptasi buat si Kompany. Tapi dengan dia menemukan trio ini sih menurut gue ngeri banget sih. Olise, Diaz dan juga Kane ditambah Gnabry atau Musiala. Ini trio yang paling mengerikan. Mereka udah nyetak 100 gol nggak salah 3 pemain ini ya. Bahkan hampir 2 kali lipat dari
trionya si PSG. Dia yang menunjukkan bahwa ya Kompany nyata akhirnya bisa mendapatkan yang dia mau setelah dapat pemain yang bagus juga gitu. Tapi lagi-lagi buat Enrique juga luar biasa sih. Gak gampang untuk bisa megang ruang ganti, nerapin pemain yang cocok apa enggak. Dan tapi lagi-lagi gue juga apresiasi sama Enrique gitu. Dia pemainnya juga gitu-gitu aja gitu. Lo lihat aja paling nambah siapa ya? Nggak ada yang justru berubah. Nggak ada Mbappe tambah bagus. Iya, nggak ada yang berubah bahkan dia waktu itu kan sempat bilang Mbappe kan lu bukan Michael Jordan aja masih mau bermain buat tim gitu. Mbappe kan bener-bener sentral banget dan bener ketika Mbappe keluar, Dembele masuk malah bisa menjadi Excel tim semua Rocket. gitu loh. Dan nggak ada satupun yang menonjol gitu. Semuanya merata lah by system, dan pemainnya itu aja. Jadinya kalau lihat dia jarang dirotasi, ya paling rotasi di babak kedua sedikit-sedikitnya Kang Inli lah, Barcola lah. Tapi ya itu aja kebanyakan main-mainnya kalau di Liga Champions. Tapi kalau leg kedua gimana? Lo lihat, gue sih kemarin masih Munchen. Gue tetap PSG sih. Gue tetap PSG. Kenapa Glenn? Lo lihat PSG? PSG tuh kemarin Munchen ketika di babak kedua kan terlihat ya, ketika dia tertinggal akhirnya mereka harus mau nggak mau keluar menyerang kan. Dan ketika space itu diberikan untuk PSG itu menjadi satu hal yang berbahaya dan tapi mereka cetak 2 gol juga loh. Tapi golnya bola-bola mati kan coach kebanyakan sebetulnya. Secara permainan, secara build up sebenarnya PSG lebih banyak punya peluang itu. juga, kena tiang juga kalau nggak salah. Iya. Ya secara peluang sih memang Munchen lebih banyak sih di babak kedua, pagi setelah dia. Tapi gue happy dengan skor 5-4 sih. Jadi second leg-nya akan lebih menarik, lebih ketat dan tetap nggak bisa diprediksi. Bakal banyak gol juga gak menurut lo berdua? Atau akan lebih hati-hati nih dua-duanya? Banyak gol. Iya, itu banyak gol. Gak ada dua tim ini gak mungkin hati-hati. Iya. Enrique gak mungkin berubah gaya mainnya sih dari dulu. Tapi itu dia dari PSG yang memang inilah status juara bertahan, tapi lagi-lagi mentalitas dari Bayern yang ketinggalan cukup selisih 2 gol, bisa akhirnya ngejar lagi 2 gol yang akhirnya membuat dia hanya beda selisih 1 gol ya. Ini lumayan lah modal yang bagus buat di Allianz Arena nanti, yang gua rasa harusnya Munchen akan lebih agresif dibanding leg pertama kemarin. Oke, kita pindah.